Halo, perkenalkan nama saya Fiska Mutiara Hikmah dari jurusan S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan proses sel darah. Sebelum menjelaskan prosesnya, saya akan memberitahu apa sih sel darah itu. Sel darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Tidak sampai di situ, darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan berbagai kesehatan serius. Darah terdiri dari dua bagian, yaitu cair dan padat. Separuh bagian darah yang berbentuk cair disebut plasma, yang terbuat dari campuran air, protein, dan garam. Sementara bagian padatnya terbuat dari sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Seluruh sel ini diproduksi oleh sumsum tulang secara terus-menerus untuk menggantikan sel tua yang mati. Sel darah merah dapat bertahan hidup selama 120 hari. Sel darah putih hanya hidup untuk 1 hari, sedangkan trombosit bertahan hingga 6 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses darah sel punca akan berubah menjadi progenitor, yaitu progenitor sel mieloid sama progenitor sel limfoid atau nama lainnya. Kemudian progenitor akan berubah menjadi prekursor, yaitu megakariosit, prekursor granulosit, prekursor eritrosit, dan prekursor monosit. Kemudian ini tadi disebut dengan prekursor melipoiesis, dan sedangkan yang ini disebut dengan proses limfogenesis. Kemudian sel punca limfoid tadi akan berdiferensiasi menjadi sel B dan sel T. Nah, apakah berdiferensiasi menjadi sel B atau sel T? Itu bergantung pada tempatnya. Kalau tempatnya itu di jaringan limfoid atau sumsum tulang, dia akan berubah menjadi sel B. Kemudian kalau timus, dia akan berubah menjadi sel T. Nah, kemudian setelah mengetahui proses metapoiesis ini, kita akan tahu bahwa sel darah itu ada 3 jenis, yaitu eritrosit, trombosit, sama leukosit. Eritrosit jelas dia di sini, eritrosit dan trombosit juga jelas ini trombositnya ya. Kemudian kalau yang disebut dengan leukosit itu adalah ini yang aku kotakin biru. Nah, ini semua disebut dengan leukosit, yaitu sel-sel granulosit. Kemudian monosit sama limfosit. Leukosit ini dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu ada granulosit, polifornuklear, sama agranulosis. Granulosit monoklear. Nah, yang disebut granulosit polifornuklear itu tadi ya, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Granulosit ini artinya sel yang bergranula di sitoplasmanya. Banyak granula-granula yang semuanya kemudian disebut polifornuklear. Karena poli itu sepertinya banyak, morfo itu artinya bentuk nuklear, artinya inti sel, berarti inti selnya bentuknya banyak neutrofil. Bentuknya eosinofil, ada 3 basofil juga ya. Nah, kemudian yang satunya lagi yaitu agranulosit monoklear. Agranulosit artinya selnya tidak granula, sitoplasmanya bening. Kemudian mononuklear, mono itu artinya tunggal, nuklear artinya inti sel, berarti inti selnya itu tunggal, yakni limfosit tunggal, monosit tunggal. Sekian dari saya, izin pamit undur diri, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janati Suculestari dari kelas 1 Kebidanan, kelompok 6 akan melanjutkan materi sistem kardiovaskular, yaitu terkait pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran berbentuk jaringan tabung yang membawa darah ke seluruh tubuh manusia. Pembuluh darah itu membentuk lingkaran tertutup seperti sirkuit yang dimulai dan berakhir di jantung. Tubuh kita itu memiliki 96.000 km pembuluh darah loh.
Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke organ dan jaringan di dalam tubuh. Darah itu memasuk oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan organ dan jaringan tersebut untuk berfungsi. Pembuluh darah juga mengangkut produk limbah dan karbon dioksida dari organ dan jaringan. Nah, bisa kita lihat di sini ya, alur dari pembuluh darah kita yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Lanjut, di dalam tubuh kita itu terdapat 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh arteri, yang kedua ada pembuluh vena, dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Kita bahas yang pertama, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri. Nah, pembuluh arteri itu memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh arteri itu terletak lebih dalam dibandingkan dengan pembuluh darah lainnya. Pembuluh arteri itu berfungsi untuk membawa darah dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Arteri itu berisi darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru. Nah, kecuali arteri pulmonalis atau pembuluh nadi yang membawa darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya. Lanjut, aorta adalah arteri yang keluar dari bilik jantung, merupakan arteri yang terbesar dan kaya oksigen, serta arteri utama yang membawa darah dari jantung dan mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Aorta itu mengalir melalui dada, diafragma, dan abdomen, bercabang di banyak area. Di dekat panggul, arteri utama ini bercabang menjadi 2 arteri yang memasok darah ke tubuh bagian bawah dan kaki kita. Arteri itu bercabang-cabang membentuk arteri yang berukuran kecil, disebut arteriol. Arteriol adalah cabang-cabang kecil yang memanjang dari arteri saat bergerak menuju jaringan kita. Pembuluh darah yang lebih kecil ini sangat fleksibel. Mereka membesar atau mengecil untuk membantu menjaga tekanan darah tubuh kita. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuluh darah balik atau vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dari jantung, darah dialirkan ke paru-paru untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Vena terletak lebih dekat ke permukaan dan tampak seperti garis-garis biru di bawah permukaan kulit. Nih, bisa kita lihat di tangan kita ya teman-teman. Vena itu berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis adalah vena yang berasal dari paru-paru dan berisi banyak sekali oksigen. Vena cava. Vena cava adalah vena terbesar. Vena cava itu terbagi menjadi 2, yaitu vena cava superior terletak di bagian kanan atas dada. Vena ini mengalirkan darah dari kepala, leher, lengan, dan dada untuk kembali ke jantung. Serta yang kedua yaitu ada vena cava inferior yang terletak di dekat sisi kanan diafragma. Vena ini mengalirkan darah dari kaki, telapak kaki, parut, dan panggul untuk kembali ke jantung. Terakhir ada vena venula. Vena venula adalah vena terkecil berupa cabang-cabang halus. Nah, selanjutnya pembuluh darah yang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu sangat tipis dan hanya terdiri atas lapis sel. Kapiler itu terbentuk dari percabangan arteriol dan percabangan venula. Kapiler itu menghubungkan pembuluh darah yang menghubungkan arteri dan vena. Fungsi kapiler adalah tempat berlangsungnya proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, teman-teman, agar lebih seru, yuk kita ketahui bagian-bagian dari pembuluh darah yang mencakup 3 lapisan jaringan utama. Yang pertama ada tunika intima. Lapisan dalam ini mengelilingi darah saat mengalir melalui tubuh kita. Lapisan ini mengatur tekanan darah, mencegah pembekuan darah, dan mencegah masuknya racun ke dalam darah kita. Lapisan ini menjaga aliran darah agar tetap lancar. Yang kedua ada media. Lapisan tengah yang mengandung serat elastis untuk menjaga darah mengalir ke satu arah. Media juga membantu pembuluh darah mengembang dan berkontraksi. Yang ketiga ada adventitia. Lapisan luar yang mengandung saraf dan pembuluh darah kecil. Lapisan ini mengantarkan oksigen dan nutrisi dari darah ke sel-sel tubuh dan membantu membuang limbah. Lapisan ini juga memberi struktur dan dukungan pada pembuluh darah.
Nah, selanjutnya nih, sebagai penutup dari penjelasan saya ialah ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah kita, yaitu satu, makan makanan sehat yang rendah sodium, kolesterol, dan lemak jenuh. Dua, aktif secara fisik setidaknya 150 menit seminggu. Tiga, kelola tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol. Serta yang keempat, hindari produk tembakau. Nah, sekian dari saya akan menjelaskan terkait pembuluh darah. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi setelah kita membahas tentang pembentukan darah, sekaligus pembuluh darah, dan sekarang kita akan beralih ke peredaran darah di jantung. Peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dari vena cava ke kapiler paru-paru. Lalu dari peredaran darah besar ini dari atrium kiri ke seluruh tubuh. Jadi kita akan bahas di sini. Dimulai dari vena cava. Vena cava, ini vena cava. Vena cava itu ada dua, yaitu vena cava superior dan inferior. Ini ya, ada dua jalur kan. Nah, vena cava ini bertugas untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida menuju ke atrium kanan jantung atau serambi kanan. Nah, setelah itu darah yang kaya karbon dioksida itu akan masuk ke ventrikel kanan jantung. Di ventrikel kanan ini akan terjadi kontraksi ya. Lalu saat kontraksi itu darah akan naik ke arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis ini dia akan masuk ke kapiler paru-paru. Dari kapiler paru-paru ini akan terjadi pertukaran di alveolus, akan terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Nah, setelah itu darah yang kayak O2 itu atau oksigen akan masuk ke vena pulmonalis. Ini ya, vena pulmonalis yang warna biru. Nah, setelah itu darah akan masuk ke atrium kiri jantung. Atrium kiri dia akan masuk ke ventrikel kiri jantung. Dari ventrikel ini akan terjadi kontraksi juga sehingga darah itu akan naik ke aorta. Aorta ini adalah jalur terbesar di jantung, di peredaran darah di jantung. Setelah itu dari peredaran dari aorta ini dia akan masuk ke kapiler paru-paru dan di sini akan darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh kita ya, dari atas hingga bawah. Nah, di sini akan terjadi pertukaran juga nih antara O2 dengan CO2. Jadi kalau misalkan di sini itu antara CO2 dengan O2, CO2 berubah menjadi O2, dan kalau di sini itu O2 menjadi CO2. Nah, setelah itu akan naik lagi ke vena cava. Itulah siklus peredaran darah besar dan kecil. Baik, jadi secara garis besarnya jantung itu adalah organ yang sangat penting yang ada di tubuh kita, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Tanpa jantung kita tidak bisa hidup dan tidak bisa melihat dunia yang indah ini. Baik, cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan saat menjelaskan kami mohon maaf lagi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.